Saya Sandarmano Bandung. Saya Suci Rizky Syaulia. Saya Alvin Suardi. Jadi pada pagi hari ini saya kedatangan adik-adik dari Universitas Muhammadiyah ya, semester 3. Jadi adik-adik ini datang untuk mewawancara pelaku-pelaku usaha kecil menengah yang ada di Kota Luwuk ya. Kebetulan kami ini punya produk kopi singgah. Ini jalan kurang lebih jalan 1 tahun lebih lah. Jadi adik-adik ini penasaran bagaimana kopi singgah ini bagaimana beroperasi, bagaimana bisa tetap bertahan survive sampai hari ini, terus apa harapan terus kedepannya seperti apa, seperti itu. Jadi terima kasih atas kedatangannya, mudah-mudahan informasi yang diberikan tadi bisa bermanfaat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijastuti. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang analisis model bisnis dan transformasi digital pada UMKM Kopi Singgah Luwuk. Kopi merupakan salah satu komoditas minuman yang memiliki peminat tinggi di Indonesia. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah hadirnya Kopi Singgah, sebuah brand kopi keliling yang mengusung konsep ngopi di mana saja. Kopi Singgah pertama kali berdiri dengan tujuan menghadirkan kopi premium dengan harga terjangkau melalui sistem penjualan menggunakan sepeda listrik dengan memanfaatkan media digital seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook sebagai sarana promosi dan pemasaran. Ini adalah contoh nyata penerapan transformasi digital di sektor ekonomi kreatif daerah. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dan strategi bisnis Kopi Singgah. Kedua, bagaimana peran media digital dalam promosi dan pengelolaan bisnis. Yang ketiga, apa saja faktor keberhasilan serta tantangan inovasi digital yang dihadapi Kopi Singgah. Melalui penelitian ini juga terdapat tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu untuk mengetahui konsep dan strategi bisnis Kopi Singgah, menganalisis peran media digital dalam pembangunan usaha, serta mengidentifikasi faktor keberhasilan dan hambatan transformasi digital yang dijalankan. Manfaatnya yaitu diharapkan dapat memberikan wawasan akademis tentang ekonomi digital UMKM, menginspirasi pelaku usaha lokal untuk bertransformasi digital, serta pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi. Perkenalkan, nama saya Rizka Desinani. Kali ini saya akan menjelaskan konsep ekonomi digital. Pemanfaatan teknologi internet AI dalam kegiatan ekonomi. Ciri-ciri global, digital, cepat, inovatif, tanpa perantara. Tujuannya yaitu efisiensi, kemajuan, ekonomi, dan peningkatan pendapatan. Kelebihannya yaitu hemat waktu dan biaya, informasi luas, peluang kerja baru. Kekurangannya yaitu keamanan cyber, SDM kurang siap, regulasi belum optimal. Transformasi digital UMKM, manfaatnya yaitu efisiensi operasional, perluasan pasar, daya saing digital, pemasaran berbasis data. Tantangannya yaitu literasi digital rendah, modal terbatas, keamanan data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Suci Rizky Syaulia. Saya akan mempresentasikan materi tentang model bisnis digital BMC. Di bisnis model Canvas, yang pertama, partnership, kemitraan Kopi Singgah, supplier bahan baku lokal, komunitas lokal dan penyelenggara event, platform digital mitra WhatsApp. Kedua, aktivis, produksi dan penyajian minuman, promosi digital dan konten media sosial, mobilisasi ke titik strategis, pengelolaan hubungan pelanggan. Ketiga, resources, sepeda listrik, perlengkapan penjualan bahan baku kopi berlokalitas, tim operasional media sosial, branding dari kemitraan. Keempat, value promotion, kopi premium dengan harga terjangkau. Konsepnya kopi di mana saja dengan sepeda listrik, ramah lingkungan, dan fleksibel, promosi aktif di media sosial. Kelima,
customer relationship, interaksi langsung saat berjual, respon cepat via WhatsApp, konten interaktif di media sosial, dan program loyalitas. Keenam, channels, penjualan langsung keliling sepeda listrik, media sosial, Instagram, WhatsApp, Facebook, event lokal, dan komunitas. Ketujuh, customer segments, pelajar, mahasiswa, pekerja, komunitas lokal, dan pecinta kopi. Kedelapan, cost structure, biaya operasional harian, bahan baku tenaga kerja, perawatan sepeda listrik, biaya promosi digital atau biaya kemitraan. Kesembilan, revenue stream, penjualan kopi dan non-kopi. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua tentang profil Kopi Singgaluh. Pemilih Rizky Wahyu Sandria, jenis produk minuman kopi dan non-kopi, bentuk usaha kemitraan franchise, lokasi Luk, Sulawesi Tengah, berdiri tahun 2024, media promosi, Instagram, WhatsApp, Facebook, konsep penjualan kopi keliling dengan sepeda listrik, slogan ngopi di mana saja. Sebelum saya melanjutkan presentasi teman saya, perkenalkan nama saya Salsabila Mujabar. Jadi saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu memiliki konsep unik, ramah lingkungan, harga terjangkau, dan promosi digital aktif. Yang kedua, weakness, bergantung pada cuaca, banyak pesaing, dan kapasitas terbatas. Yang ketiga, opportunities, memiliki tren kopi yang meningkat, dukungan pemerintah, dan potensi ekspansi. Yang keempat, risk, perubahan tren cepat, risiko keamanan digital, dan persaingan tinggi. Analisis penerapan teknologi digital. Pertama, teknologi yang digunakan yaitu media sosial, contohnya Instagram, WhatsApp, dan Facebook, digunakan untuk promosi, pemesanan, dan interaksi pelanggan secara langsung. Yang kedua, digital branding, membangun identitas merek yang kuat dan konsisten di berbagai platform digital. Yang ketiga, mobilitas digital, penjualan menggunakan sepeda listrik sebagai inovasi ramah lingkungan dan efisien. Yang keempat, potensi integrasi pembayaran digital, yaitu kris, e-wallet, dan transfer bank untuk lebih transaksi yang lebih cepat dan aman. Yang kedua, dampak positif. Pertama, meningkatkan visibilitas dan daya tarik usaha di kalangan konsumen muda. Yang kedua, mempermudah komunikasi dan pemesanan secara real time. Yang ketiga, menekan biaya promosi dan operasional. Yang keempat, menjangkau konsumen lebih luas tanpa batasan lokasi tetap. Yang ketiga itu teknologi. Yang ketiga, tantangan teknologi. Pertama, literasi digital yang belum merata di kalangan pelaku usaha dan konsumen. Yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet dan perangkat digital. Yang ketiga, perlu peningkatan keamanan data dan transaksi online. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan algoritma dan kebijakan platform media. Perkenalkan, nama saya Sandi Orlando Maubanu. Saya akan membacakan ide inovatif digital, yaitu yang pertama ada aplikasi pemesanan mandiri, yang kedua GPS tracking lokasi sepeda kopi, yang ketiga program loyalitas digital, yang keempat konten interaktif media sosial, yang kelima kolaborasi dengan influencer lokal. Selanjutnya ada rencana implementasi. Yang pertama, jangka pendek 1 sampai 3 bulan, yaitu optimalkan media sosial, gunakan QRIS dan katalog digital. Yang kedua, jangka menengah 4 sampai 6 bulan, yaitu kembangkan aplikasi pemesanan dan loyalitas digital. Yang terakhir, jangka panjang 6 sampai 12 bulan, integrasi CRM, kolaborasi komunitas, dan ekspansi ke e-commerce. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil analisis model bisnis dan transformasi pada UMKM Kopi Singgaluh.
Jadi kesimpulannya, Kopi Singgalowok merupakan contoh nyata inovasi bisnis di sektor ekonomi kreatif yang berhasil memadukan konsep mobilitas dan teknologi digital dalam pengelolaan usahanya. Melalui sistem penjualan menggunakan sepeda listrik dengan slogan ngopi di mana saja, Kopi Singga tidak hanya menawarkan produk kopi premium dengan harga terjangkau, tetapi juga menghadirkan nilai tambah berupa efisiensi, ramah lingkungan, dan kedekatan langsung dengan konsumen. Pemanfaatan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook menjadi strategi utama dalam membangun citra merek, meningkatkan promosi, serta memperluas jangkauan pasar di kalangan generasi muda yang aktif di dunia digital. Penerapan transformasi digital pada Kopi Singgalowok memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi operasional, perluasan pasar, dan loyalitas pelanggan. Namun demikian, tantangan seperti literasi digital yang belum merata, keterbatasan kapasitas produksi, serta risiko keamanan data tetap menjadi perhatian yang perlu diatasi. Secara keseluruhan, keberhasilan Kopi Singga dalam mengintegrasikan teknologi digital menunjukkan bahwa penerapan ekonomi digital dapat mendorong utama pertumbuhan UMKM di era modern, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat melalui inovasi, kreativitas, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi saran dari Kopi Singgalowok disarankan untuk terus mengembangkan inovasi digital seperti aplikasi pemesanan agar layanan semakin efisien dan modern. Pemilik usaha juga perlu meningkatkan literasi digital agar mampu mengelola promosi dan transaksi secara optimal. Selain itu, kerjasama dengan komunitas dan influencer lokal dapat memperluas jangkauan pasar. Sementara dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan diharapkan dapat membantu pelatihan serta pendampingan bagi UMKM agar lebih siap menghadapi era ekonomi digital. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.